Islam masa Daulat Bani Abbasiyah. Awal berdirinya Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Dari sini dapat diketahui bahwa bangkitnya Daulah Abbasiyah bukan saja pergantian dinasti, akan tetapi lebih dari itu adalah pengganti struktur sosial dan ideologi, sehingga dapat dikatakan kebangkitan Daulah Bani Abbasiyah merupakan suatu revolusi. Sebelum Daulah Bani Abbasiyah berdiri, terdapat 3 tempat yang menjadi pusat kegiatan kelompok Bani Abbas. Antara satu dengan yang lain mempunyai kedudukan tersendiri dalam memainkan perannya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abbas Abdul Muthalib, atau dari namanya dinasti itu disandarkan. 3 tempat itu adalah Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Sistem pemerintahan, politik, dan bentuk negara. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Menurut pandangan para pemimpin Bani Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada pemerintahan atau khalifah adalah berasal dari Allah, bukan dari rakyat sebagaimana diaplikasikan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khulafaur Rasyidin. Hal ini dapat dilihat dengan perkataan Khalifah Al-Mansur, "Saya adalah sultan Tuhan di atas buminya." Pada zaman dinasti Bani Abbasiyah, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pada masa awal berdirinya Daulah Abbasiyah, ada 2 tindakan yang dilakukan oleh para khalifah Daulah Bani Abbasiyah untuk mengamankan dan mempertahankan dari kemungkinan adanya gangguan atau timbulnya pemberontakan, yaitu pertama, tindakan keras terhadap Bani Umayyah, dan kedua, pengutamaan orang-orang turunan Persia. Selain itu, dalam zaman Daulah Abbasiyah juga didirikan angkatan perang, Amirul Umara, Baitul Mal, organisasi kehakiman. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan perubahan tersebut, para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 3 periode, yaitu periode pertama dari 750 sampai 847 Masehi. Pada periode ini, sejumlah kerajaan Islam berada di bawah kekuasaan para khalifah kecuali di Andalusia. Adapun para khalifah yang memimpin pada ini sebagai berikut. Yang pertama, Abul Abbas As-Saffah 750 sampai 754 Masehi. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi. Yang ketiga, Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur 775 sampai 785 Masehi. Selanjutnya, Abu Musa Al-Hadi. Selanjutnya, Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid, Abu Musa Muhammad Al-Amin, Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun, Abu Ishaq Muhammad Al-Mutasim, Abu Ja'far Harum Al-Watsik, Abul Fadil Ja'far Al-Mutawakkil. Periode kedua, 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Pada periode ini, kekuasaan bergeser dari sistem sentralistik pada sistem desentralisasi, yaitu ke dalam 3 negara otonom. Yang pertama kaum Turki, yang kedua golongan kaum Bani Buwayyih, yang ketiga golongan Bani Saljuk. Periode ketiga, 590 Hijriah sampai
atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Pada periode ini, kekuasaan berada kembali di tangan khalifah, tetapi hanya Baghdad dan kawasan-kawasan sekitarnya. Sedangkan para ahli kebudayaan Islam membagi masa kebudayaan Islam di zaman Daulah Abbasiyah kepada 4 masa, yaitu masa Abbasiyah 1, yaitu semenjak lahirnya Daulah Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasik. Yang kedua, masa Abbasi yang kedua, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkal sampai berdirinya Daulah Buwahiyah di Baghdad. Yang ketiga, masa Abbasi 3, yaitu dari berdirinya Daulah Buwahiyah tahun 946 Masehi sampai masuk kaum Saljuk ke Baghdad. Yang keempat, masa Abbasi 4, yaitu masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad sampai jatuhnya Baghdad ke tangan Tartar di bawah pimpinan Hulakoh. Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, beberapa di antaranya sebagai berikut. Faktor internal terdiri dari persaingan antar bangsa. Kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal Khalifah Abbasiyah berdiri. Akan tetapi, karena para khalifah adalah orang-orang yang mampu menjaga keseimbangan kekuatan, stabilitas politik dapat terjaga. Setelah Al-Mutawakkil, seorang khalifah yang lemah, naik tahta, dominasi tentara Turki tidak terbendung lagi. Sejak itu, kekuasaan Daulah Abbasiyah sebenarnya sudah berakhir. Yang kedua, kemerosotan ekonomi. Kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian negara morat-marit. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang buruk memperlemah kekuatan politik dinasti Abbasiyah. Kedua faktor ini saling berkaitan dan tak akan terpisahkan. Yang ketiga, konflik keagamaan. Konflik yang melatar belakangi agama tidak terbatas pada konflik antar muslim dan zindik atau ahlus sunnah dengan syiah saja, tetapi juga antara aliran dalam Islam. Yang keempat, perkembangan peradaban dan kebudayaan. Kemajuan besar yang dicapai dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah yang kemudian ditiru oleh para hartawan dan anak-anak pejabat, sehingga menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi dua, yaitu perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Yang kedua, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Selanjutnya, perkembangan intelektual. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Kemajuan intelektual pada waktu itu setidaknya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan terjemah. Pada masa daulah ini, usaha penerjemah kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selanjutnya, perkembangan peradaban di bidang fisik. Perkembangan peradaban pada masa Daulah Bani Abbasiyah sangat maju pesat karena upaya-upaya dilakukan oleh para khalifah di bidang fisik. Hal ini dapat kita lihat dari bangunan-bangunan yang berupa kutab, yaitu tempat belajar dalam tingkatan pendidikan rendah dan menengah. Yang kedua, majelis muhadarah, yaitu tempat pertemuan para ulama, sarjana, ahli pikir, dan pujangga untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Yang ketiga, Darul Hikmah adalah perpustakaan yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid. Ini merupakan perpustakaan terbesar yang di dalamnya juga disediakan tempat ruangan belajar. Yang keempat, madrasah. Madrasah, Perdana Menteri Nidomul Mulk adalah orang yang mula-mula mendirikan sekolah dalam bentuk yang ada sampai sekarang ini dengan nama madrasah. Selanjutnya, masjid biasanya dipakai untuk pendidikan tinggi dan tahasus. Pada masa Daulah Bani Abbasiyah, peradaban di bidang fisik seperti kehidupan ekonomi, pertanian, perindustrian, perdagangan berhasil dikembangkan oleh Khalifah Mansur. Kehidupan perekonomian Daulah Bani Abbasiyah. Yang pertama, pertanian. Khalifah membela dan menghormati kaum tani, bahkan meringankan pajak hasil bumi mereka, dan ada beberapa yang dihapuskan sama sekali. Yang kedua, perindustrian. Khalifah menganjurkan untuk beramai-ramai membangun berbagai industri, sehingga terkenalah beberapa kota dan industri-industrinya. Yang ketiga, perdagangan. Segala usaha ditempuh untuk memajukan perdagangan, seperti membangun sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati Khalifah.
Yang kedua, membangun armada-armada dagang, dan yang terakhir adalah membangun armada untuk melindungi partai-partai negara dari serangan bajak laut. Strategi kebudayaan dan rasionalitas. Dalam negara Islam di Bani Abbasiyah berkembang corak kebudayaan yang berasal dari beberapa bangsa. Apa yang terjadi dalam unsur bangsa terjadi pula dalam unsur kebudayaan. Dalam masa sekarang ini berkembang 4 unsur kebudayaan yang mempengaruhi kehidupan akal atau rasio, yaitu kebudayaan Persia, kebudayaan Yunani, kebudayaan Hindi, dan kebudayaan Arab. Dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Catatan simpul. Daulah Abbasiyah merupakan lanjutan dari pemerintah Daulah Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendirinya adalah keturunan Abbas, paman Nabi. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah. Kekuasaannya berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Di dalam Daulah Bani Abbasiyah terdapat ciri-ciri yang menonjol yang tidak terdapat di zaman Bani Umayyah. Antara lain, dengan perpindahannya ibu kota ke Baghdad, pemerintahan Bani Abbas menjadi jauh dari pengaruh Arab, sedangkan dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada Arab. Yang kedua, dalam penyelenggaraan negara pada masa Bani Abbas ada jabatan wazir yang membawahi kepala-kepala departemen. Jabatan ini tidak ada di dalam pemerintahan Bani Umayyah. Dan yang terakhir adalah ketentaraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbas. Sebelumnya belum ada tentara khusus yang profesional.